Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Luar biasa ya. Pada hari ini, hari Minggu, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Miracle dimanapun berada pada malam hari ini sudah beribadah dan happy blessed Sunday. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini di Virtual Room Miracle TV, sharing your testimony untuk menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang bapak bernama Taufik Ibrahim. Nah, stay tune sahabat-sahabat Miracle, bagikan ke grup-grup rohani atau ke beranda sahabat-sahabat Miracle, karena kita selalu percaya di balik kesaksian ada berkat yang luar biasa, menguatkan iman orang percaya, dan bahkan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Nah, bagaimana kita akan mendengar betapa dahsyatnya kesaksian pada malam hari ini, karena sebagaimana kita tahu ya, dari nama saja kita sudah tahu bahwa dahulunya Pak Taufik Ibrahim ini berasal dari keyakinan yang berbeda. Nah, mengapa sampai beliau bisa ikut atau percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang terjadi di dalam kehidupan beliau? Yang setahu saya, beliau ini juga dulu adalah seorang yang dapat dikatakan juga mungkin kuat dalam agamanya atau mungkin fanatik. Tetapi kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa bisa ikut Tuhan Yesus? Ini menarik sekali, kita akan melihat, menyimak betapa luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupan seseorang sehingga bisa merubah keyakinan seorang dan memilih Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Baik, kita sapa dulu ya tamu kita pada malam hari ini dengan sukacita, Pak Taufik Ibrahim. Iya, shalom Pak, selamat malam, apa kabar? Halo, selamat malam Mas Regi. Iya, luar biasa Pak ya. Bagaimana kabar Bapak malam ini Pak? Kabar saya sangat-sangat luar biasa. Puji Tuhan Pak ya. Luar biasa. Seperti biasanya Pak Taufik, kita akan buka dengan doa. Dan saya ajak kita semua berdoa bersama-sama agar supaya program kesaksian pribadi pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali di Virtual Room Miracle TV, sharing your testimony, membagikan kesaksian Anda. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya dari awal sampai akhir program ini berjalan dengan baik. Kami juga berdoa segala perangkat yang kami gunakan, baik itu internet maupun devices, handphone atau komputer yang kami gunakan berjalan dengan baik dan lancar. Kami mau serahkan ya Tuhan program kami pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus yang memimpin, terutama kepada pesaksi kami, Bapak Taufik, agar beliau dapat bersaksi berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami buka program kesaksian pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, satu ayat Alkitab atau firman Tuhan sebagai pembuka dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Dan seperti biasanya, ada 2 poin yang saya selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle yang menonton pada malam hari ini. Pertama, tujuan dari Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, kita tahu bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya, ajaran agama yang lain, dan sahabat-sahabat Miracle yang menonton pada malam hari ini, berkomentarlah dengan hikmat, bijak, dan dewasa, agar program kesaksian pribadi kita ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya juga mau kasih informasi bagi sahabat-sahabat Miracle yang rindu mau bersaksi, semua bisa bersaksi. Hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655 ya. Silakan menghubungi WhatsApp kami. Ya. Kita kembali kepada Pak Taufik. Baik Pak, saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Bapak untuk bersaksi. Dan Bapak mungkin bisa sedikit memperkenalkan saat ini Bapak mungkin di mana, pelayanan apa saja yang tentunya Bapak bisa bagikan. Dan Bapak bisa mulai bersaksi, diceritakan dari awal. Sebelum Bapak percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi sebenarnya di dalam masa lalu Bapak sehingga Bapak kok bisa percaya Tuhan Yesus? Nah, silakan Pak Taufik.
Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, saya nama saya Taufik Ibrahim. Saya percaya pada Kristus ketika mengalami satu hal yang sangat luar biasa yang mungkin ya buat saya itu sangat pahit. Ya, di mana saya pada tahun 93 anak saya umur 16 tahun meninggal dunia tanpa akhir. Ya, di situ saya baru merasakan betapa hidup hancur. Ya, harapan saya sudah tidak ada apa-apa lagi. Ketika anak saya masuk ke dalam rumah sakit, pada hari ketiga saya menunggu, pas hari ke-6 saya pada saat itu pergi. Hanya saat itu ketika saya mau pergi, saya katakan, Papa pergi dulu ya. Papa cari uang buat kamu. Dan pada saat itu ya mungkin ya kepercayaan saya dulu seperti ke satu tempat. Pada saat itu saya minum kopi, dan kopi itu ketika dikucurkan air panas pecah. Dalam kepercayaan dulu orang-orang tua dulu dan saya juga, ada apa ya? Saya bertanya-tanya. Setelah saya bertanya-tanya, ya namanya juga ya orang hidup yang belum, ya hidup acak-acakan lah. 3 hari kemudian saya kembali, pas kembali, ya istri saya, keluarga dari istri saya katakan, mana Uli? Pada diam. Kenapa kalian diam? Terus saya bilang, Uli udah meninggal. Hah? Yang benar kamu. Ya. Dan pada saat itu juga saya minta diantar. Dan ketika saya melihat kuburannya yang masih tanah merah, dari situ saya hancur. Saya ingat ketika saya pergi meninggalkan dia, yang berkata begini, Pak Mauli begitu tuh bersama papa sama mama. Ya memang. Ya, saya merenung, saya akui adalah orang tua yang tidak baik. Karena pada saat itu saya berpikir, bagaimana gue dapat duit, bagaimana gue bisa menghidupi anak istri gue. Itu dalam hati. Segala jalan saya tempuh. Yang penting untuk menyenangkan anak dan menyenangkan istri. Sehingga ya, pada saat itu begitu saya merenung, saya melihat di rumah sakit itu kenapa cat putih. Saya bisa melihat film sinetron lah, di mana yang bermainnya saya, istri saya, anak saya. Dan saya mendengar suara waktu itu saya belum mengerti Roh Kudus. Inilah yang kamu berikan nafkah untuk anak istri kamu. Dari uang ini, dari uang begini, uang begitu. Saya saat itu terperanjat. Oh Tuhan, saya ampuni. Nah disitulah saya pertama melihat satu perubahan ketika dari hidup istri saya. Dia begitu lain, saya melihat begitu. Saya tanya, kenapa kamu bisa begitu? Saya punya Yesus. Emang Yesus siapa? Tuhan saya, kekasih saya. Wah, yang gitu aja. Saya bilang begitu, tapi itu. Nah, singkat cerita, ketika istri saya mengajak, udah. Sekarang kita udah finish. Saya akan mencari laki pendeta. Kamu silakan cari istri yang yang seiman. Saya mengatakan begini, saya tidak akan mungkin meninggalkan kamu. Saya tidak mungkin kamu kehilangan orang yang kamu cintai.
Jadi dia bilang, udah, Bang nggak cinta lagi. Itu proses itu bukan sekali. Besoknya lagi saya bilang begitu. Dan pada saat itu saya memang merasakan, saya pada saat itu masih dibawa kendali gitu lah. Ya masih begitu lah, minum apa gitu. Saya hanya mengatakan begini. Sebetulnya saya menantang ya, yang namanya Yesus, Isa Al-Masih. Saking saya sudah tidak bisa bicara lagi, harus apa? Ya karena saya mencintai istri saya. Dia hanya mengatakan, saya mengatakan begini, udahlah, oke. Sekarang begini, kalau yang namanya Tuhan yang namanya Yesus bisa merubah hidup gue mau bertobat. Bahkan gue juga mau menjadi pendeta. Itu ya. Yang perkataan itu ada satu-satu doa. Hanya di dalam benak isi saya, ya sesudah saya bertobat, dia dalam benak isi saya dia dengan mengatakan, Tuhan benar ini orang ini mau bertobat. Udah berapa puluh kali, gitu kan? Dan mungkin juga saya akhirnya berpikir demikian. Mungkin ini ya. Tuhan mungkin mengatakan begini, adalah anak satu-satu yang aku ambil, masa kan dia tidak mau bertobat? Kalau nggak mau bertobat, keterlaluan. Singkat cerita, ya saya sudah. Dan pada saat saya berdoa mengatakan nama Yesus itu, maka bukan saya nggak mau mengatakan Yesus, tapi ada yang mengganjal Tuhan. Dikatakan Tuhan Yesus, kata Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan. Sampai Tuhan Yesus, sampai empat kali lah. Saya sampai ada jeda. Tapi ketika saya mengatakan sekali lagi, dikatakan Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada satu aliran yang begitu damai. Dan saya tanpa saya sadari, air mata saya terus deras. Saya berpikir, oh kenapa hidup saya jadi? Ya soalnya jadi orang bego, jadi orang curang. Tapi ada satu saya rasakan, ketika saya mengatakan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau sudah bertahta di dalam kehidupan saya, wah saya terima. Ada satu kedamaian, ada satu kelepasan. Saya menikmati juga, saya bertanya, kok bisa begini? Heran. Dan pada saat saya mengatakan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada saat itu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Hari itu juga, saya bisa lepas dengan merokok, saya bisa lepas dengan minum-minum, dengan ganja, dengan apa. Saya juga bisa lepas dari keluar malam. Karena kehidupan saya dulu malam. Pagi, siang dibikin tidur sama saya. Malam mulai saya lihat. Terus. Ya. Hidup dari dunia malam ini ke dunia malam lain. Terus itu begitu. Siang, pagi tidur banget. Ya. Tapi ketika saya merasakan itu secara otomatis saya tidak merasakan ada ketagihan atau ingat tidak. Dan disitulah mungkin yang saya katakan itu yang disebut surga dunia. Surga dunia. Terus sebulan, 2 bulan, semua. Kalau saya saat itu saya melepaskan, saya akan melepaskan semua, saya melayani itu. Mulai proses itu. Bulan ketiga sudah nggak bisa makan. Tidak bisa makan. Hari ini makan, besok enggak. Hari ini makan, besok enggak. Bukan seminggu 2 minggu. Saya rasakan 8 bulan itu begitu perih hidup saya. Tapi ada satu tekad saya. Karena pada saat itu saya tidak tahu kesombongan saya. Oke lah, Tuhan, siapa yang paling kuat? Ya, saya katakan begitu. Nginjak bulan ke-6 mulai hempita, desakan. 1 tahun kemudian teman-teman sudah ribut. Ada yang mengejar-ngejar saya, membunuh.
Ada yang apa? Pokoknya cari yang namanya si Taufik. Cari yang namanya si Jalul. Kalau bisa Podara, matikan. Saya sebetulnya ya enggak ini lah, enggak takut lah, karena dunia saya sebagian juga ke dunia malam, ya masalah keributan apa itu sudah biasa. Tapi di sini ada satu hal yang menahan diri saya. Kamu harus tetap, jangan kamu bergaul dengan mereka, jangan kamu menghampiri mereka, karena kamu bla 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 bla. Dan pada saat itu memang saya menyembunyikan diri. Artinya saya tidak menjauhi dari teman-teman yang lain. Dan saya mencari persekutuan dan persekutuan. Ya. Hari ini makan saya itu terus terang. Kalau ada persekutuan, ya dulu itu merasa senang. Kenapa? Aduh bisa makan malam dengan istri saya. Kemana-kemana. Dari hal yang besar sampai yang kecil. Saya jual baju, jual motor, jual semua mobil, apapun. Kamu bisa mengikuti Tuhan. Tapi ada satu kedamaian. Walaupun hentakan ataupun tekanan apapun juga datang. Tapi itu kuasa Tuhan. Saya baru merasakan kuasa Tuhan memang nyata. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan menciptakan tak seorang pun bisa melepaskan. Saya seolah terbelenggu. Terbelenggu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ada satu perasaan begini, saya ada satu niatan, aduh gue gak punya duit ya. Adalah gue datang ke siang. Gitu. Jadi si tangan dan kaki ini seolah tidak bisa melangkah. Ya akhirnya saya bertahan. 1 tahun kemudian, ya saya ada sponsor ya, untuk masuk ministry. Ya kebetulan ya, ada senior saya, bapak saya. Udah kamu pelajari, masuk teologi, seminari. Dan akhirnya dengan saya, dengan tanpa mengeluarkan apa-apa, saya belajar. Saya belajar dan belajar. Ketika saya keluar, belajar itu bukan saya tambah ini. Mulai, mungkin cinta mula-mula ini sudah terkikis. Antara terpikir dengan kebutuhan, gue harus makan bagaimana, ini harus makan gimana. Ya. Sampai kadang-kadang berontak gitu. Jadi seorang mengatakan begini, udah lu langkah aja, lu kan tinggal pesan minta duit, udah gak dapat duit, biasa juga lu enak begini, terus seorang begini, jangan. Kamu sekarang sudah menjadi anak. Jangan kamu hidup kamu mempermalukan. Di luaran itu, keluargamu juga sudah gempar. Si Topik murtad. Ya. Teman-teman saya dia juga itu mencari saya. Tapi satu hal yang saya nggak habis pikir, ketika dia muka dengan muka, face to face dengan saya katakan, lu mau membunuh gue? Kata siapa? Gue banyak aja dengan. Ayo kita fight aja. Nah itulah kuasa Tuhan. Jadi orang dikatakan betul. Tuhan katakan, musuhmu akan mundur ketika kita hidup di dalam kebenaran. Tapi saya tidak begitu, saya proses. Saya ketemu dengan satu hamba Tuhan. Di situlah saya mulai belajar. Ketemu diajak misi. Saya melihat, ya kalau saya kadang-kadang teringat sedih juga. Untuk menjadi seorang misi itu tidak mudah begitu saja. Suruh-suruh dulu harus ngangkat ini itu. Tapi saya keinginan saya belajar. Saya belajar dan saya menghilang dari peredaran dari teman-teman itu sekitar 18 tahun. Dari rekan-rekan saya semua saya menghilang, saya untuk memperkokoh diri saya dulu. Kan bukan apa-apa, sampai sekarang pun masih banyak yang nyerang saya. Sampai dia menyatakan bla bla bla, kata saya, sorry, agama itu bukan untuk didebat.
Semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada mengatakan agama itu kamu harus bunuh ini, kamu harus hancur. Tidak. Itu hak pilihan saya. Saya mau jadi apa, saudara. Kalian nggak usah pusing dengan aturan-aturan saya. Nah, mulailah saya berjuang terus. Nah, singkat cerita, 98 saya pada saat itu ya ada adik saya seorang Asmin. Di situ saya diuji benar-benar. Saya suruh membawa uang 1 miliar cash dari Tasik sampai ke Jakarta. Karena adik saya mulai tergiur dengan bermain di bank garansi. Saya katakan, ya ini dunia mafia. Wah, enggak begini, oke. Nah, di sini saya mengerti. Dan firman Tuhan itu tidak salah mengatakan akar dari segala kejahatan tercipta uang. Nah, akhirnya saya bergumul di jalan, hampir saya jatuh. Karena uang tidak berguna. Karena ini atas apa? Adik saya sendiri yang meminta mengatasnamakan menteri. Nah, inilah satu hal di situ. Oh, kata saya, Tuhan ampun. Iblis katakan, ambil, bawa uang ini itu tidak bertuan, hanya kamu yang tahu dengan adik kamu. Roh Kudus katakan, nggak usah. Kamu sekarang sudah menjadi murtad. Bagaimana pandangan keluargamu atau teman-teman kamu? Dia akan semakin membenci kamu. Saya minta ampunan sepanjang jalan. Begitu dan begitu. Dan apalagi dalam pikiran saya, bahwa enak nih dapat 1 miliar, 250 juta, ya dalam hati saya berikan rumah di Bandung. Saya tinggalkan 5-6 tahun, 250 juta saya pakai pelayanan. Hebat kedengarannya pelayanan. Yang 500 juta saya akan pecahkan untuk di deposito. Tapi saya mendengar Roh Kudus berbicara lagi. Dia katakan, apakah aku tidak mampu memberkati engkau lebih daripada itu? Nah inilah. Jadi kalau memang kita sesuatu yang daripada Tuhan, kita melepaskan juga ada damai sejahtera. Banyak sekali. Ya, saya pelayanan terus untuk misi itu. Sorry. Saya untuk misi ini, ya waktu itu ada handphone masih gagah lah, yang namanya Nokia kupu-kupu. Itu saya kalau mau misi, ya, ketua tim saya di Jakarta telepon, Kang, misi siap. Saya tuh kalau mau misi bergumul, ngegadein handphone ke siapa. Waktu itu ingat, ada digadein 100.000 atau 150.000. Saya kasihkan buat makan istri saya. 50.000, kalau dapat 100.000, 50.000 saya pakai kan untuk ke Jakarta. Dan pada saat itu saya masih ingat harga di situ 32.000. Dan saya terus belajar. Orang sangka saya pergi misi itu wah enak. Tapi tembal nih duitnya. Puji Tuhan. Ya. Saya orangnya tidak pernah apapun juga menuntut dengan uang. Dikasih ya terima enggak. Hanya paling kalau pergi saya kasih untuk pulang aja. 100.000, 150.000 pulangnya beli handphone dan sebagainya. Tapi di situ Tuhan mendidik. Ya. Saya memang dari dulu bukan diajar oleh Tuhan itu untuk menjadi seorang pengemis. Saya berjalan terus dengan Tuhan. Berjalan. Walaupun merasa-rasa bagaimana lah. Ya mungkin saya katakan pada saat itu lalat pun tidak ada yang mau hinggap ke tubuh saya. Ya itulah yang saya rasa. Teman-teman seiman juga dulu tidak ada yang mau menyapa. Apalagi muka saya yang begitu sadis, kumisan, apa. Sampai ada kawan yang mengatakan, sorry ya Pak Taufik, ya,
Dulu. Saya tuh melihat Pak Taufik katanya, mungkin ini mau orang menumpang hidup jadi Kristen. Oh, kata saya, salah kamu. Saya orang pantang menulis. Saya berjalan terus mencari Tuhan. Setiap hari tidak ada yang waktu yang terluang dengan istri saya. Saya dari ke hari numpang makan ada persekutuan. Saya masuk hanya untuk sekedar numpang makan. Puasa. Ya, sampai saya katakan 8 bulan saya puasa karena terpaksa pada saat itu karena saya tidak mengerti. Ya. Maka saya kadang-kadang kalau ke teman-teman, rekan-rekan, jangan melihat ya, orang itu, wah maju, wah punya ini. Lihat dulu pergumulan dia. Ini yang salah banyak kita melihat kacamata. Kita selalu tahunya enak. Kita kan tidak tahu pergumulan orang. Dan begitu juga. Saya pergi misi dikata, wah pulang misi dapat uang sekian juta. Saya dapat uang, saya bilang puji Tuhan. Baru-baru puluhan juta. Untuk nebus handphone pun. Kadang-kadang juga bisa nebus handphone. Nggak bisa makan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan mengubah pola pikir hidup istri saya. Nah, ini yang menjadi satu keanehan buat saya. Kok kenapa ini orang biasanya ke uang ini begitu doyan dalam hati saya. Kok sekarang dia nggak mau? Nggak mau lah, kita duit haram. Enggak mau, aku ini duit benar. Aku udah nggak mau. Kan membuat kepergian Uli itu memukul saya. Dan akhirnya istri saya menerima. Dan disitulah saya berpikir, Tuhan terima kasih. Engkau tidak salah memberi pendamping. Saya alami 1 bungkus berdua. Mengalami makan dengan super mie pada saat itu harga hanya 125 super mie. Tapi ada satu sukacita. Sekalipun kami berdua dalam tekanan demi tekanan. Ya. Saya kan orangnya masa bodoh dengan istri saya. Karena saya memang lama hidup di jalan. Saya 2 SMP keluar dari rumah dan saya sekolah sampai tamat SMA. Tuhan memberikan karunia saya kepintaran dalam berolahraga pada saat itu. Saya berjalan. Ya. Sakit. Ada orang kalau ada yang lewat, si kafir lewat. Oh, si haleluya lewat, gitu kan. Ada rasa ingin membalas, ada. Tapi saya selalu ingat bahwa saya adalah gambaran Kristus. Saya kemana-mana di sana. Banyak tawaran. Udah lo kembali lagi. Lo mau bisnis apa nih? Gue kasih modal. Lo mau apa lagi? Balik. Mau ngapain? Hidup gue bakal hancur. Saya katakan, kita sandiar. Nah, terus Tuhan bawa, Tuhan bimbing saya. Dan ketika pertama orang yang sudah sekian lama saya tidak punya mobil, dan ketika sudah 4 tahun, kalau nggak salah 5 tahun, orang pertama memberi mobil. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Saya dikasih mobil, rumah saya itu dari tempat saya nyimpan mobil itu ada kurang lebih 1 kilo. Singkat cerita mobil itu sudah 6-7 bulan. Roh Kudus mengatakan, jual. Aduh, kata saya, masa sih harus dijual? Saya minta konfirmasi dengan istri saya. Mah, pengesalan, saya dengar suara suruh mobil jual. Istri saya bilang apa coba? Jual aja. Kalau memang Tuhan suruh. Ya, maksud saya kan mengatakan ingin ada satu pembelaan.
Tapi ya udahlah. Kadang-kadang maksud dan pikiran Tuhan kita tidak tahu. Sehingga kalau dijual, Roh Kudus katakan, pergi kamu ke timur dengan uang itu. Saya pergi pakai motor ketika itu ke daerah Lombok 2 hari 3 malam. Bukan sekali 2 kali saya pergi ke Lombok pelayanan. Nah inilah, disinilah saya sempat menguji, ya, menguji apakah benar Tuhan firman yang kau katakan ini. Aku pergi hanya membawa uang 1,5 juta. Sekarang aku harus pergi ke sana. Nah, tergantung bagaimana niat kita. Saya pergi dengan istri, pakai motor lama, motor tua. 2 hari 3 malam. Dan ketika itu saya baru pertama itu menjadi saya. Pertama yang sangat luar biasa yang dasar. Ya, kalau masalah misi begitu dan begitu saja. Tapi disitulah saya baru melihat malaikat Tuhan. Teman-teman yang tidak pernah terpikirkan. Telepon. Di mana saya ada di Lombok atas. Kenapa kamu udah bisa ngobrol dengan saya? Mengapa? Saya orang yang pantang meminta sampai sekarang. Dan akhirnya terkumpul uang sebesar 21 juta. Kita mengadakan pelayanan pengobatan gratis. Kita mengadakan pembagian sembako dan lain-lain. Nah di situ yang terpatri di dalam kehidupan saya. Kalau kita mau melihat mujizat, harus melangkah. Ya, bukan tidak bisa, Tuhan bukan tidak bisa untuk memberkati kita dengan dia, tidak. Tapi justru itulah melangkah dulu. Ya. Saya seringkali mengatakan ke teman-teman, kalian jangan melihat saya sekarang. Apakah kalian tahu perjuangan saya? Bagaimana ketika saya tidak bisa makan, bagaimana ketika saya kejar-kejar mau dibunuh, bagaimana orang tua saya memaki-maki saya, bagaimana adik-adik saya sebagian dulu menjauhi. Walaupun sampai sekarang masih ada adik-adik saya sebagian. Ya. Bagaimana teman-teman saya begitu. Tapi itulah kuasa Tuhan. Sampai ada orang berkata, saya tidak akan menjual kepercayaan saya yang sekarang. Sekalipun engkau memberikan apa, kamu maju lagi. Ayo kamu bisnis mobil silakan. Kamu mau kata saya no. Karena saya sudah menikmati. Hinaan-hinaan nggak buat saya sudah biasa. Berjalan terus. Ya. Saya ingin belajar menjadi hamba Tuhan, tapi bukan menjadi hambatan Tuhan. Itulah keyakinan saya. Ya, jadi hidup itu pilihan. Ya, ketika saya menemukan firman Tuhan Ulangan 13:19 dikatakan pada hari ini aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi bagi kamu. Pilih kehidupan, pilih kematian, pilih kutuk, pilih berkat. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau maupun keturunan. Ya, kalau saya sudah memilih apapun dari dulu sebagai bujana, saya kalau sudah memilih walaupun itu salah atau benar, saya akan pertahankan. Kalau memang itu tidak benar, saya akan pertahankan, membela diri. Apalagi sekarang saya sudah melihat satu mujizat penyertaan Tuhan. Ya. Tuhan bawa saya ke sini, Tuhan bawa ke sana. Ya. Dan bukan 1, 2 ada, saya jual mobil. Dan yang mengasihi mobil juga bukan 1 orang. Ada 6 orang. Ya. Maupun jaraknya setahun kemudian atau 6 bulan. Roh Kudus tetap jual. Pergi pelayan. Jual, pergi pelayan. Saya belajar taat. Walaupun ketika taat ini begitu sakit. Ya. Kalau kita mau memang hidup di dalam berkaca Tuhan, kita harus mau bayar harga. Jadi ayolah. Ya. Apalagi sekarang ini Tuhan selalu mencurahkan hujan air. Kita harus sikap, meresponi. Kita ini tugasnya ini untuk membuka jalan. Persiapkan jalan untuk
Yesus itu datang untuk kedua kali. Saya sudah cukup banyak cercaan, hinaan, hampir mati. Banyak kejadian-kejadian. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun mungkin kita mengatakan itu sering terlambat. No. Saya bisa sekarang begini juga. Bukan karena kekuatan saya. Karena peran Roh Kudus. Saya bisa dihargai. Sekarang saya menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hamba Tuhan di kota. Hamba Tuhan di mana? Hamba Tuhan di kampung, hutan. Karena itulah Tuhan mendesain. Karena saya bukan dari dunia. Walaupun hidup saya sekarang di dunia. Tuhan mengajarkan saya begini. Dengar anak. Orang desa, orang manapun juga hidup di kampung, ketika dia untuk merintis karir, dia akan pindah ke kota. Untuk apa? Untuk supaya karir cemerlang. Karena engkau bukan dari dunia. Aku mendidik engkau untuk merintis karir. Ke pelosok-pelosok. Sampai kapan Tuhan? Sampai waktu aku menarik untuk di kota. Maka saya santai aja. Santai. Saya tidak pernah, dan setelah bergumul sekian tahun dengan Tuhan, saya tidak pernah dengan rasa khawatir dengan apapun juga. Saya maju. Untuk Tuhan saya katakan, tidak ada yang tidak. Saya siap. Nah, saya suka katakan teman-teman, bukan sombong. Saya siap menjadi martirnya Tuhan. Kenapa dulu lagi saya hidup belum dalam Tuhan, kok saya berani menjamin, membela rekan-rekan. Walaupun sekarang harus mati. Tapi sekarang, masa kita harus takut. Dan jelas kita dijamin. Inilah satu hal yang saya pertahankan. Saya berusaha tidak mau mengkhianati Tuhan. Karena apa? Karena ada satu kerinduan saya untuk berkumpul dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Jadi saya terus berjalan. Saya bukan seorang pengemis untuk misi ke gereja-gereja, tidak. Saya berjalan dengan apa yang ada yang saya miliki. Sebagian dari teman-teman yang tahu saya seorang misi. Saya pergi dengan apa ada. Saya katakan itu. Maaf kata. Saya tidak mau hidup bermain-main. Dengan usia saya yang sudah tua, waktu yang sebentar lagi, saya harus tetap berjaga-jaga. Saya akan bertanding, kita ini bertanding sampai nanti saya mendapatkan mahkota. Tadi udah arti kata saya bukan sudah sempurna, tidak. Kita semua berjalan. Nah, minum. Semuanya akan berjalan. Saya katakan kepada teman-teman, kalau engkau ingin hidup di dalam perlindungan Tuhan, baik-baiklah hidup dengan Tuhan. Saya selalu katakan, dimanapun saya katakan, seseorang yang hidupnya membangun mezbah Tuhan, maka dia hidupnya tidak akan pernah susah-susah. Makanya kalau kita mengatakan orang percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah membangun Tuhan, bagaimana Tuhan mau menyatakan? Dan tempat inilah tempat mezbah.
Di sini tempat pertemuan saya dengan Tuhan. Dan di sinilah tempat Tuhan juga menjanjikan janji-janji terhadap saya dengan istri saya. Memang saya merasakan kelelahan ketika ikut Tuhan. Kita semua merasakan. Tapi di balik kelelahan itu, kalau kita masih dengan Tuhan, ada satu kerinduan. Saya kemarin baru kembali. Dan itulah mujizat Tuhan. Ketika saya ada di Sumatera kemarin beberapa hari lalu, saya dengar istri saya tabrakan. Ya. Tapi saya tenang. Nanti rekan-rekan katakan, Pak, ya jangan marah, jangan begini. Saya mau bilang ke Bapak, istri Bapak bilang jangan bilang Pak Taufik, jangan ganggu pelayanan. Masanya saya bingung, Pak. Istri saya harus dioperasi, istri Bapak harus dioperasi. Saya butuh tanda tangan. Ya, kata saya, tanda tangannya bukan. Ada kegelisahan, ada. Sampai akhirnya udah, ya betul Pak, saya tanda siap. Dan saya yang begitu luar biasa, saya kepada Tuhan bersyukur. Teman-teman mengatakan, Pak Taufik tidak usah mikirkan apa. Bapak pelayanan saya di sana. Ibu sehat, biar kami yang mengurus. Ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tidak akan menghalangi. Saya katakan, aduh operasi harus berapa? Tapi itu, ketika kita melakukan bagian Tuhan, Tuhan pun akan melakukan bagian kita. Saya sebenarnya habis pikir. Ya, walaupun di sana saya ngurus PCR itu 3 hari. Jadi saya udah pulang ke rumah, saya baru pulang ke rumah. Tapi itu janji Tuhan. Ya. Saya tidak mau mengkhianati. Ayo kita saling koreksi diri kita. Sekali lagi, kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik. Jangan menjadi hamba Tuhan. Berapa banyak kita mengaku hamba Tuhan, tetapi menjadi hamba Tuhan. Saya tidak suka dengan orang-orang demikian. Makanya maaflah kalau saya mungkin agak keras sama mereka. Ya, Pak Taufik. Halo. 11 tahun. Coba saudara melihat dari 0 tahun sampai 10 tahun. Kata saya juga lalat pun tidak akan ada yang mau menempel. Artinya orang gereja itu tidak akan mau melihat hidup saya dengan istri saya. Saya selalu mengatakan begini dalam diri saya, lu punya Tuhan yang sama. Ayo kita bertanding. Besar mana kuasanya Tuhanmu dengan Tuhan. Saya sangat dalam hati begitu. Maka saya mengatakan teman-teman silakan aja. Kamu cari ya, sama saya. Manakah yang namanya si Taufik Ibrahim ini berkhianat, menipu atau apa? Dengan dari sekarang ini misi, gitu kan? Pergi misi atau enggak? Nah, Tuhan banyak memperlihatkan bagaimana hidup-hidup orang-orang yang hidupnya ya tanda kutip. Nah di situ yang menjadi pelajaran buat saya. Saya hidup berdasarkan kasih karunia. Saya selalu katakan saya bukan hidup dari khotbah, saya bukan hidup dari apa, tapi saya hidup saya adalah berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan. Ya itu. Coba kita koreksi masing-masing. Saya terus mengaji diri dengan istri saya.
Tempat di sinilah kami share malam, subuh kami share tentang firman Tuhan, tentang apa di tempat ini. Ya. Ini saya akan teringat dengan Nabi Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Mari kita naik ke gunung Tuhan, sebab bisa ada pengajar. Ya. Saya bersyukur 4-5 kali pindah itu selalu ada misbah doa di atas, di tingkat 2. Disinilah. Makanya kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, maka di mana kalau kita hidup ada penyertaan Tuhan, bangun misbah. Ya. Bukan Tuhan tidak bisa memberkati. Jangan kita berharap hubungan kita dengan Tuhan biasa-biasa saja. Kita minta berkat yang besar. Bukan Tuhan tidak bisa. Hidup itu hukum tabur Tuhan. Sekarang saya bersyukur banyak teman-teman, ya, terutama yang di luar sana. Gila, zaman sekarang, lu ngeliat teman-teman udah kayak, udah peot, udah apa, tapi lu masih segar. Saya hanya mengatakan begini, makanya kamu jangan salah nyembah Tuhan. Itu saja. Ya. Saya termasuk bersyukur. Teman-teman saya ada di atas 2 tahun, atau di bawah 10 tahun, di 5 tahun, mereka udah hidup udah gak karuan, muka juga udah nggak bentuk. Tapi saya 60 lebih ini Tuhan masih pelihara, masih bisa naik hutan, nah ke gunung kemana, walaupun ya mungkin tenaga agak berkurang, tapi itu ya. Daud dikatakan, aku akan memelihara masa mudamu seperti burung raja wali. Itulah firman Tuhan mengatakan. Ya. Bagaimana? Burung raja wali tidak akan pernah tua. Ketika dia tua, dia berat, sayapnya dia akan pergi cari tempat yang lebih tinggi untuk mencabuti bulu-bulunya. Paruhnya dia ini kan. Dia keluar lagi dengan sayap yang baru. Ini orang yang hidup. Ya. Makanya saya selalu tekankan. Ya. Jadilah kita menjadi berkat di mana. Dimanapun kita berada, sekecil apapun kita harus menjadi berkat. Karena inilah yang Tuhan inginkan, kita dipanggil itu diberkati dan untuk menjadi berkat. Ya. Berapa banyak kita hidup diberkati untuk kita di sini berpikir di kita sendiri. Hiduplah, bergaulah dengan Tuhan supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan. Saya berjalan terus. Dan akhirnya saya bisa menemukan sampai sekarang. Oh, betapa baiknya Tuhan. Di masa krisis begini, ya, orang-orang mengalami, banyak teman-teman saya juga. Tapi semenjak 2 tahun ini, COVID, Tuhan mampu mengirim burung gagak. Ada yang mengirim. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu isi hati kita pribadi masing-masing. Kalau saya mau mencari uang, buat apa? Ke daerah, ke hutan-hutan, ke desa-desa, mau apa? Saya selalu katakan ke teman-teman yang di desa-desa, jangan menganggap saya ke sini untuk cari uang. Kalau masa cari uang, kalau saya di sini nggak akan ketutup. Belum tiketnya, belum apanya, belum ngasih makan orang-orang di sana, nggak ketutup. Tapi karena saya merasa dibebaskan, merasa ditebus, dan bagian saya wajar untuk memberitakan ke orang lain. Enggak, saya bukan mencari materi, saya tidak. Saya kalau mau mencari materi, dari dulu kan, uang 1 miliar, itu udah jelas. Terus mau ngapain lagi? Hidup dengan Tuhan itu sebetulnya, ya,
Orang katakan ngeri-ngeri sedap, ya saya katakan iya. Tapi kalau saya sih banyak enaknya. Saya hanya bilang begini. Ya. Saya kalau pergi dengan istri saya, kalau mau olahraga pagi-pagi, saya kesian, lihat kesian orang. Pakai motor, pakai mobil, ngebut, begini. Karena takut kesianan. Kesianan gaji dipotong, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita enak, jalan-jalan, lari. Nah itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada begitu luar biasa buat kita. Sampai sekarang walaupun ada orang kemarin udah Pak Topik kita bisnis begini-begini mau ngapain, Pak Topik udah tua lah ngapain, kata tua mau cari akhirat aja, mending gue ngurusin proyek akhirat daripada begini. Ya kan nggak apa, lu perlu makan ya perlu makan, tapi sampai saat ini gue dipelihara kok buat makan. Nah inilah ya, maka saya dengan teman-teman juga, kalau kita memang sudah dipilih oleh Tuhan, belajar kita baik-baik. Jangan melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang, siapa saya? Ya pokoknya kalau istilah orang-orang sana ngomong, dari sejadah sampai haram jadah, itulah ya. Saya sudah lakukan. Artinya tidak benar, apapun juga sudah saya lakukan. Tapi masa kita mau melakukan ketidakbenaran? Ingat, saya selalu ingatkan Tuhan begini, hidup itu bukan gimana nanti. Nanti itu gimana? Hidup nanti itu ditentukan kualitas kita yang sekarang. Walaupun kebanyakan terbalik, hidup gimana nanti aja lah. Itu satu pikiran pola yang sama. Dan tidak sedikit orang percaya pun mengatakan demikian. Bukan kata orang, saya banyak teman saya dengan itu. Hidup dengan situasi sekarang, apa kopi jadi besar, bisa disalahkan kopi. Saya mengatakan begini, kamu tuh jangan membesarkan COVID-nya, besarkan nama Tuhan. Betul-betul COVID. Saya puji Tuhan, saya bukan menantang Tuhan. Selama COVID ini saya berjalan terus. Tuhan pelihara. Tergantung bagaimana niat kita, nawa itu kita. Masa kita melakukan bagian Tuhan, Tuhan mau apa? Ya istilahnya kalau kata orang Tenggelam sih mau ciong. Nggak mungkin lah. Ya. Jadi saya bersyukur gitu. Ya. Memiliki Allah yang namanya Yesus Kristus. Saya bersyukur. Bukan bersyukur dengan saya bergembira dengan anak saya meninggal. Saya bersyukur dengan melalui anak meninggal. Saya bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan memanggil orang dengan cara-cara yang lain. Si A begini, si B begini, si C begini. Tapi itulah cara Tuhan memproses kita. Sekarang tergantung bagaimana kita. Apakah kita mau setia, apakah kita mau taat. Mungkin kalau saya tidak mau taat, mungkin hidup saya sudah tidak ada. Tapi saya mau belajar setia, saya mau belajar taat. Daud mengatakan 70-80 tahun paling kuat umur manusia. Ya. Mungkin saya juga udah umur begini. Mau apa lagi? Mau ngejar dunia. Alangkah bodohnya ketika kita setua ini masih memikirkan lalu. Kita harus cari dulu kebenaran. Kebenaran. Apa itu firman Tuhan? Cari dulu kerajaan, cari dulu kebenaran, cari dulu. Terus sampai kau mendapatkan. Lalu kata Tuhan semuanya itu kan utama. Ketika kita mencari kebenaran, ketika kita mencari firman, ketika kita mencari apa yang Tuhan inginkan, kata Tuhan, aku akan tambahkan apa? Bukan masalah materi. Kau akan tambahkan hikmat, kau akan berikan kebijakan, kau akan menjadi orang-orang yang dipilih. Ya. Saya tidak mau
hidup saya hancur-hancuran kembali. Saya merasa bersuka cita. Banyak teman-teman yang mendukung dalam pelayanan, dalam pergaulan. Saya mengurung diri saya, mengekang diri saya, supaya saya tidak mau terlepas dari kontrol Tuhan. Sudah banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak pernah menuntut Tuhan untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan kepada saya semuanya itu karena mungkin Tuhan melihat hati saya. Walaupun saya belum sempurna, tapi Tuhan melihat bagaimana situasi dan kondisi saya hari ini sampai sekarang. Saya bersyukur. Makanya mari yuk, saya ngajak rekan-rekan, kalau kita benar-benar mau menikmati hidup yang kekal, yang abadi, ayo kita cari Tuhan. Tidak usah malas-malas. Layanilah, jangan diukur dengan uang. Ya. Buat Tuhan uang, masalah uang sepele. Saya tidak pernah hitung-hitungan dengan isi saya. Apapun saya lakukan demi untuk Tuhan. Bahkan sekali lagi saya katakan, saya sudah siap untuk menjadi martir Tuhan. Ya. Itulah kenikmatan hidup yang saya rasakan sekarang. Ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang terus memelihara. Dia yang terus membimbing. Ya. Sekalipun saya jauh dari sempurna. Tapi setidak-tidaknya penyertaan Tuhan itu akan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti itu. Ya, yang kita mengatakan Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu tidak sempurna. Tuhan tetap sayang. Apapun yang sedang kita jalan tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Tidak terlepas dari tuntunan Tuhan. Yang penting kita mau setia, mau belajar. Ya, dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya itu. Nah, begitu juga kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Mau kita mengorbankan segala apa yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama. Kadang-kadang kalau malam di tempat ini saya selalu berenung sendiri jam 2. Kenapa Tuhan bisa begini? Engkau betul luar biasa. Nah, Tuhan yang minta ke kita hidup jangan neko-neko, jangan main-main. Lakukan apa yang Tuhan mau, ya, bukan yang kita mau. Berapa banyak kita melakukan pelayanan apa yang kita mau, bukan kehendak Tuhan. Saya kadang-kadang terbersih. Gitu. Apa yang kata Rasul Paulus? Ya, aku sendiri memberitakan firman Tuhan, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Kadang-kadang itu aku renungkan, saya renungkan itu. Jangan sampai apa yang kata Rasul Paulus demikian. Nah, di sini kita dituntut untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kita harus banyak bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul dengan apa? Dengan membaca firman. Dengan apa? Dengan doa. Hadirkanlah Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu hadir. Bangun mesbah, sebab mesbah itu tempat kita menghadirkan Tuhan. Mesbah ini adalah di mana Tuhan menyatakan janji-janji. Bagaimana kita mau mengerti akan janji Tuhan. Maka saya sampai sekarang pergi pelayanan misi, saya berjalan aja. Kalau memang itu kehendak Tuhan, yes, pasti jalan. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Walaupun banyak tawaran-tawaran ini, itu, ini, tapi saya tidak terpilih. Supaya apa? Sekali lagi, supaya saya rindu berkumpul dengan anak dan istri saya. Kerajaan yang kekal,
hiduplah kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, saya juga kadang-kadang kalau melihat teman-teman gitu, aduh, suka apa ya, suka iri, gitu kan. Ya, pengen punya mobil begini baru, tapi akhirnya, aduh, kalau nyerempet-nyerempet bahaya enggak lah. Ya, nyerempet-nyerempet bahaya. Ya, saya hanya minta kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan saya dengan istri saya. Dan saya selalu mendoakan untuk keluarga saya. Supaya mereka mau mengikuti kebenaran. Dan saya selalu berdoa untuk teman-teman saya yang jauh di sana. Untuk mereka juga mengenal. Melalui apa? Melalui sikap hidup saya. Saya selalu menampilkan. Jangan sampai saya menjadi batu sandungan ketika saya bergaul dengan mereka. Karena kehidupan kita ini kehidupan yang paling sorot, saudara-saudara. Nah, kita salah sedikit selalu etik. Masa hidup orang Kristen begini? Masa hidup pendeta begini? Hati-hati. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau kehidupan kita masih sama? Sekalipun kita 100 menjadi orang Kristen, tidak akan bisa. Kita bisa memenangkan jiwa tanpa kita menginjili pun. Bisa. Banyak. Tuhan kirim orang-orang demikian ke saya. Hanya dia mengatakan, kenapa kamu bisa begitu? Apa resep? Dan disitulah kita masuk. Kita harus masuk. Harus masuk, harus menjadi konselor yang baik. Jangan kita menjelek-jelekan kepercayaan orang-orang itu atau teman-teman kita. Masuk, jadi kita menjadi konselor yang baik. Itu kan yang saya lakukan itu bersama istri saya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, sharing saya, kesaksian saya. Ya, saya harap mungkin bisa menjadi berkat buat rekan-rekan. Ya. Baik. Ya, saya minta doa saja saya supaya diberikan kekuatan. Oke, terima kasih. Salam terberkati. Puji Tuhan ya. Ya, betul Pak. Kami benar diberkati dengan kesaksian dan perjalanan kehidupan Bapak dan berbagi Bapak dengan firman Tuhan ya. Luar biasa. Ya, saya ada beberapa pertanyaan sedikit Pak ya. Ketika saya mengikuti kesaksian Bapak ini, saya masih bisa menangkap satu perasaan bahwa Bapak rindu sekali bertemu dengan anak Bapak ya, dengan putri Bapak. Jelas, Pak. Makanya saya berubah begini juga, Pak. Itu apakah karena Bapak sekarang percaya Tuhan benar-benar karena Bapak memang tujuannya mau ke surga, mau bertemu dengan putri Bapak? Ya jelas. Luar biasa, Pak ya. Nah, dan saya juga demikian. Iya, karena kan melihat dari latar belakang Bapak dulunya berkeyakinan berbeda, tetapi maaf memang anak perempuan Bapak ternyata dipanggil Tuhan ya. Dan kalau boleh tahu Pak, ketika anak meninggal itu statusnya dia mengikut Tuhan Yesus ya Pak ya, betul ya? Ya, dia mengikuti mamanya, istrinya. Iya, mengikuti istri. Iya, pengikut Yesus ya, orang Kristen. Dan Bapak waktu itu menantang kalau memang benar Engkau Tuhan, diriku dirubahkan. Bisa merubah hidup. Iya, agar supaya Bapak bisa bertemu dengan putri Bapak yang kehilangan. Betul. Saat itu ya. Nah, tapi begini Pak, di dalam perjalanan iman Bapak atau pelayanan Bapak, saya melihat banyak juga ternyata tantangan yang Bapak hadapi. Ini tidak kalah juga dengan pergumulan yang Bapak hadapi waktu itu, ketika Bapak shock ya, kehilangan putri Bapak. Mungkin pada waktu itu hanya sekali shock itu terjadi, tetapi saat mengikuti Tuhan Yesus Pak, ada ups and downs. Jadi Bapak mengiringi Tuhan Yesus itu kadangkala memang ada pergumulan, ada juga beban, ada juga seperti Bapak bercerita tadi, bahkan
makan pun, bahkan hidup pun diolok-olok, dihina. Nah, Ya. apa yang menjadi kekuatan bagi Bapak? Sehingga Bapak bisa merasakan di saat kesusahan itu, Tuhan tetap ada. Sehingga tujuan Bapak, Bapak tidak mau tinggalkan. Karena kalau dibandingkan dengan kehidupan dulu Bapak kan hidupnya dapat dikatakan lebih nyaman. Ada uang, bisa apapun Bapak bisa apa ya, bisa beli, bisa lakukan. Tetapi ketika ada saat Bapak terpukul benar-benar, Bapak merelakan melepaskan itu. Apa yang menjadi kepentingan materi saat itu. Namun perjalanan ini, Pak, biar banyak juga sahabat-sahabat mendengar, barangkali dari mereka juga mengalami pergumulan yang sama. Apa yang Bapak rasakan sehingga Bapak, walaupun dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap bersama dengan saya. Ya. Ya, karena Sedikit saya aja, Pak. merasa, Ya. saya merasakan ya, bagaimana ya, Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Karena saya melihat sekarang begini, dunia ini sedang hancur dengan keinginan. Ya. Saya tidak mau hancur binasa dengan keinginan dunia. Maka di situ saya memperdalam. Saya ingin terus mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin kita lihat tahun 2000-an gitu kan banyak orang-orang kita dianiaya. Itu memang sudah harus benar demikian. Tapi percayalah, ketika kita benar-benar berpegang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, tidak seorang pun yang mampu untuk melawan kita. Ya, tadi saya katakan orang yang mau membunuh saya, ya, di depan saya katakan, lu mau membunuh, wah kita enggak tahu begini. Ya. Lu bilang murtad, enggak, kata siapa begini. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya sekarang dibandingkan, Rasul Paulus mengatakan begini, penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan, apa yang akan saya dapatkan. Ini hanya satu pemanasan buat saya. Makanya saya kuat. Kenapa? Karena saya selalu menghadirkan Tuhan di dalam situasi apapun. Walaupun mungkin orang mengatakan, masa sih muka begini selalu mengandalkan Tuhan. Buat saya sih masih bodoh. Itu hubungan saya dengan Tuhan. Begini sampai sekarang saya terpelihara. Nah sekarang kalau saya untuk berlari lagi kepada itu, alangkah bodohnya saya. Biar saya dicap menjadi orang murtad, biar saya disebut orang kafir. Tapi yang penting, saya bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Itu Pak. Haleluya, Pak ya. Ya, berarti saya dapat simpulkan bahwa memang Bapak sudah iman teguh untuk mengikuti Tuhan Yesus Amin. sampai Amin. akhir, Pak ya. Dan luar biasa Bapak meyakinkan diri Bapak untuk tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak sampai saat ini. Bapak masih tetap melayani Tuhan, masih hidup dan masih bisa untuk beraktivitas. Baik, Pak Taufik, kita geser ke teman-teman di Zoom ya. Barangkali dari mereka ada yang ingin berbagi atau ingin bertanya, support firman Tuhan, kita kasih kesempatan ya. Baik sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom, mungkin barangkali sahabat-sahabat ingin berbagi dengan Pak Taufik, silakan hidupkan mic-nya ya. Silakan hidupkan mic-nya langsung jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi, agar supaya kita bisa lebih hemat waktu ya. Jika ada tentunya yang ingin berbagi. Ada Pak Gernison, silakan. Ada Ibu Yeti, silakan. Ya, Pak Gernison bisa hidupkan mic-nya Pak dan videonya, silakan. Iya. Jelas Pak. Jelas. Baik Pak Gernison ya. Salam Pak. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Bapak, saya mau bertanya Pak. Suara bisa dikuatin sedikit Pak Gernison. Nak bicara aja saja lebih kuat, nggak apa-apa. Ya. Bapak Pendeta Taufik sekarang pelayanan di sebuah tempat di desa Pak ya. Boleh tahu Pak berapa kakak jemaatnya sekarang Pak? Saya bukan seorang gembala. Saya tidak mengembalakan. Ya. Saya jemaat biasa. Saya bergereja di JKI. Oh iya. Jadi saya hanya terpanggil untuk menjadi misionaris. Oh iya.
Jadi sampai sekarang saya tetap, walaupun tadi saya katakan ada 7 gereja menawarkan saya menjadi gembala. Karena saya merasakan, saya ikuti itu, saya selalu berdoa, panggilan saya bukan menjadi gembala, Pak. Karena kalau saya panggil gembala, mungkinlah jemaat itu akan bubar, Pak. Iya. Jadi sampai sekarang saya tetap dengan panggilan saya, ya, karena Tuhan kalau Tuhan memang belum menyatakan untuk saya menjadi gembala atau apa, saya tidak akan pernah melanggar hal-hal itu, Pak. Oke. Bapak, setelah mendengar kesaksian Bapak, memang saya tidak dari awal sih, tapi saya garis bawahi di sini, meskipun Bapak dihina waktu Bapak lewat di sebuah tempat, orang bilang Bapak ini, Bapak bilang ini itu tidak enak di telinga, tapi Bapak diam saja. Tuhan Yesus kan lebih dari itu dihinanya. Begini Pak, kesaksian Bapak itu saya anggap mematahkan semua opini orang, mematahkan semua orang yang berseberangan di media sosial. Ada banyak yang pindah karena jabatan, karena ekonomi, karena mobil, karena rumah mewah. Ternyata Bapak sendiri mengikuti Tuhan yang benar. Ya, suara Pak Gernison putus-putus ya. Karena pilihan Putus-putus Tuhan ya. sendiri yang milih. Ya. Langsung ke pertanyaan Pak Gernison, tolong, karena tadi putus-putus. Jadi Pak Taufik tidak bisa mendengarnya dengan sempurna. Iya, Pak Taufik sudah mematahkan opini orang bahwa di media sosial itu banyak yang mengatakan, wah, mengikuti Kristus itu karena dapat hadiah, karena dapat mobil, karena dapat ini, dapat itu. Mengejar Ternyata materi ya. bukan Pak ya, tidak seperti itu Pak ya. Iya. Yang Bapak alami. Karena Tuhan sudah memilih Bapak seperti itu Pak ya. Ya karena di sinilah ya. Makanya pengenalan akan Tuhan itu harus satu hal yang wajib. Dan kita harus berusaha mendapatkan itu. Ya, jadi iman percaya kita tidak akan goyah. Ya, seperti saya tadi katakan kesaksian bawa uang 1 miliar itu kan. Tergiur. Tapi saya tidak sampai itu. Karena apa? Saya mentancapkan ya iman saya itu ibarat pohon itu terus mencari air. Artinya saya selalu ada berhubungan baik dengan Tuhan. Ada saat teduh, ada apa-apa. Karena kalau kita hanya beda, kalau prinsip saya begini loh, mengenal Tuhan dengan tahu Tuhan itu beda. Banyak orang hanya sekedar mengenal, gitu kan? Kita kan kalau di Matius 7:21, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Kata Tuhan, ya engkau di hadapanku. Orang bagaimana dia? Dari sini pengetahuan Tuhan ini yang harus kita tajamkan, gitu Pak. Itu menurut saya, Pak. Makanya saya, ya puji Tuhan sampai sekarang berdoa lah, bukan saya takabur. Jangan sampai saya melenceng, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Di belakang ada Bapak Pendeta Lalu Fauzan, mungkin ada yang mau dibagikan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Gernison ya. Jadi Pak Taufik juga melakukan tugas penginjilan, karena tugas penginjilan itu firman Tuhan bukan semata-mata tugas adalah seorang gembala, tetapi tugas semua yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk melakukan atau membagikan kabar baik. Ya, baik, kita kasih kesempatan kepada Pak Lalu. Silakan Pak Lalu untuk hidupkan mic dan videonya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Pak, apa kabar? Alhamdulillahillazi fastabiqul khairat. Masya Allah, luar biasa nih Al-Mukarram. Haleluya. Apa kabar Pak Ustadz? Baik saudara. Tuhan Yesus baik. Ternyata, luar biasa. Sehat ya? Kumaha damang? Puji Tuhan sehat. Cuma itu aja yang kumaha damang. Saya thank you ya. Haleluya. Dahsyat, kesaksian yang luar biasa ya. Yang memotivasi, mengedukasi dan memberikan semangat support buat
setiap kita yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dulu saya sangat diberkati Amin. sekali Pak Prengki dengan pelayanan beliau. Ya, Ya, udah berapa kali ke Lombok, dan saya ingat waktu pertama kali ketemu sama beliau tahun 2004 ya. 2004-2005 lah ya. Itu pertama-tama saya diutus untuk melayani di satu daerah yang saya pernah saksikan itu Pak Prengki. ya, Beliau sangat setia sekali untuk mendampingi, ya, menjadi berkat sekalipun dalam situasi kondisi yang terbatas gitu, tapi semangatnya beliau luar biasa sekali. Ya, bagaimana untuk kita betul-betul bukan hanya sebatas sebatas tahu siapa itu Tuhan, tapi kita harus mengalami pengenalan secara pribadi akan Tuhan dalam hidup kita. Ya, beliau banyak support sekali, luar biasa sekali, dan ya, kalau kami bisa ada sampai hari ini, ya saya percaya itu berkat doa beliau. Ya, saya panggil beliau papi, ya, tapi beliau panggil saya saudara. haleluya. Itu yang bikin Bang Haji berkata, terlalu. Saya panggil beliau papi, beliau panggil saya saudara. Jadi sangat bersyukur sekali dengan apa yang beliau saksikan. Memang itu memberi semangat buat kita semua. Saya percaya bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah, ya. Karena firman Tuhan sudah bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Nah, ini tantangan buat setiap kita, karena saya percaya bahwa untuk menjadi orang percaya kepada Kristus itu butuh pengorbanan yang luar biasa, apalagi mengiring Tuhan. Ya, saya ada satu pengalaman yang luar biasa yang saya alami bersama dengan beliau Pak Prengki, ya. Ketika kami melayani di satu daerah, ya, dan tempat kami tinggal itu terkenal sebagai dukun yang yang luar biasa gitu ya. Kami pengobatan gratis kepada masyarakat, dan ya itulah yang saya yakini di dalam Markus 16 ayat 17 itu Pak Prengki. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Amin. Dan mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Nah, ini yang kami alami Pak Prengki, ya. Kami dikasih racun sama tempat kami tinggal. Iya. Dan saya ingat waktu kita mau minum itu langsung pecah itu gelasnya. Dan satu ini sudah meninggal sekarang. Ya, kenal ya, masih ingat ya, sama Iwan. Dan di situ dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, dia dengan jujur bilang, loh, kami sudah taruh racun di situ, tapi kok enggak apa-apa. Nah, disitulah orang-orang percaya itu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, kami banyak melayani biasa, ya. Orang lumpuh, orang sakit. Di situ kami mengalami bagaimana kami melihat bagaimana mujizat itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, saya sangat bersyukur waktu di gempa juga beliau sangat banyak membantu kami, ya, membantu masyarakat, membantu warga kita yang ada di sana. Bahkan ya, itulah cara Tuhan bagaimana untuk menyatakan begitu besar, begitu dahsyat kasih kuasanya bekerja dalam kehidupan setiap kita. Yang paling penting seperti yang beliau sampaikan tadi itu memang harus berani percaya sama Tuhan. Ya, jangan hanya sebatas saya sudah Kristen, sudah pasti masuk surga, saya sudah pasti selamat. Belum tentu. Ya, karena banyak orang Kristen juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya ayo menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu penting buat kita. Amin. Ya, dan seperti apa yang beliau saksikan itu memang ya banyak tantangan, ya. Dan saya kenal beliau dulu nih karena beliau salah satu pamannya seorang artis, ya. Tapi namanya jangan disebutkan. Siapakah itu, ya? Nanti. Pokoknya ya. Perlu disaksikan tapi di sini, namanya ya. jangan disebutkan. Ya, saya kenal beliau, luar biasa sekali orang tua kita ini gitu. Mau meninggalkan mau meninggalkan kemewahan, mau meninggalkan kenyamanan hanya untuk apa? Untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu gitu loh. Berbagi kepada orang-orang yang terlupakan. Nah, di sini saya belajar untuk meninggalkan semua untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena saya percaya seperti firman Tuhan berkata di dalam Matius itu, ya. Matius 6 ayat 33, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita, karena saya percaya bahwa di
Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan kehidupan setiap kita. Dia Bapa yang baik, dia Amin. Bapa yang sangat baik, dan dia Amin. selalu memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena Amin. itu, ayo jangan pernah pusingkan kehidupan kita, karena saya percaya dia selalu menyertai kita. Ya, Amin. satu hal yang saya ingat dari pesan beliau, ya kalau kita mau menikmati berkat ada 3 kuncinya. Ya, Ya. seperti yang beliau saksikan tadi, yang pertama, kita harus menjadikan hidup kita saluran berkat. Ya, yang namanya saluran itu pasti menikmati duluan. Ya, Ya. makanya apa yang saya kerjakan sekarang sampai hari ini, ya sekalipun beliau mungkin belum tahu kalau saya sudah tidak di Lombok Utara, saya sudah Tahu. dipindahkan, sudah tahu ya? Tahu. Oh, sudah tahu ya. Tapi di situ saya melihat, ya mungkin mereka berpikir kalau mengusir kami dari Lombok Utara itu pelayanan akan terhambat, pelayanan tidak maksimal, tapi salah. Ya, malah pelayanan kita semakin luar biasa. Kita menjadi berkat, lebih leluasa kita bisa melayani orang-orang, dan lebih banyak orang yang kita bisa layani untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Amin. yang kedua yang saya saksikan, yang saya ingat dari beliau itu, ya saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ini kunci untuk kita bisa menikmati berkat. Yang pertama tadi, jadikan hidup kita saluran berkat. Yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan yang ketiga ini yang beliau saksikan tadi, jadikan hidup kita ini mesbah. Ya, Haleluya. mesbah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya percaya seperti Obed-Edom, ya, dia diberkati selama 3 bulan. Tabut Allah itu dititip di Obed-Edom, seluruh keluarganya, apa saja yang dikerjakan oleh keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Begitupun dengan setiap kita. Amin. Ketika kita menjadikan hidup kita mesbah Tuhan, maka saya percaya yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu Tuhan sediakan. Sebab apa? Sebab kita mengasihi Tuhan. Ya, Amin. kita menyediakan hidup kita ini untuk menjadi mesbahnya Tuhan. Wow, luar biasa. Haleluya. Pi, tetap semangat ya, maju terus. Thank you, saudaraku. Ya, Ya, saya sukses masih ya. ada salam dari istri saya, Pi. Haleluya. Ya, shalom. Selamat malam, Bu ya. Shalom ya. Anak-anak sehat ya. Iya, salam. Iya. Salam tangan dari Kami baru habis nonton bioskop. Aduh, luar biasa sekali. Ya, tetap semangat ya. Maju terus Ya. ya. Harus Saya percaya maju. penyertaan Harus Tuhan maju. sempurna dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pergumulan, ya kita akan selalu mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Tetap semangat. Waduh, doakan terus kami. Sekarang kami di kota, tapi lebih leluasa. Ya, sekarang kami bisa dipercayakan untuk MPP, ya, misi penjangkauan dan penginjilan. Amin. Yang kami kerjakan bahkan lebih luas lagi daerah yang Amin. kami bisa jangkau untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Kapan-kapan. tetap semangat, maju terus, Pi. Kalimantan. Wah, next time pasti kita akan siapkan untuk pengobatan di sana, Pi. Ya, Ya. ya, Pak Prengki, beliau sangat antusias sekali Ya. untuk menjangkau daerah-daerah yang tertinggal, Pak Prengki. Ya, luar biasa ya. Ya, betul. Memang Tuhan menggunakan orang-orang tertentu yang sanggup untuk bisa melakukan kehendaknya ya. Seperti Pak Taufik ini dipilih untuk pergi menginjil sampai ke tempat-tempat mungkin terpencil ya. Ya, itu memang Wow, beliau bidang sangat- dari Pak sangat Taufik ya, antusias luar sekali biasa. untuk membantu Ya, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang betul-betul yang terlupakan, ya. Dan memang itu tugas kita, bahwa ya Roh Tuhan ada pada kita itu untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik itu. amin. Amin. Wow, tetap semangat, Pi. Maju Ya. terus. Selamat ya. Salam buat Semangat, semangat. Ya, Baik. salam buat Mami. Mami gimana kabar, sehat ya? Mami sehat, baru beres dioperasi. Oh, Tuhan Yesus baik. Ya, luar biasa, Pi. Semangat, Pi. Ya. Ya. Maju terus. Baik. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Yuk. Pak Lalu atas sharingnya, Beliau berbagi. udah masuk Miracle TV nih, luar biasa sekali nih. Iya, Pasti jadi berkat nih. setelah sempat tertunda ya dari mungkin 2 minggu lalu Pak ya, Pak Taufik ya. Tapi karena ada pelayanan tidak apa-apa. Oh, iya, beliau Iya. baru pulang dari ini, dari Babel. tempat. Iya, wow, luar biasa. Iya. Beliau mau ngajak-ngajak, cuma belum sempat aja. Iya, tidak Kita apa-apa. mau adakan pengobatan gratis untuk warga-warga kita yang ada di pelosok-pelosok, Pak Prengki. Baik. Ya, Tuhan Yesus semangat memberkati ya. Pak Lalu. Salam juga buat keluarga Sama-sama, dan Bapak. terus maju Ya. dengan misi yang barunya MPP ya. Luar biasa. Ya, Baik. harus terus bergerak menjadi laskar nih.
Ya, seorang Haleluya. prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya sendiri, tapi menjunjung tinggi otoritas. Amin. Ya, sampai terharu saya dengar beliau nih. Ya. Semangat ya. Baik, baik. Sekarang kita bergeser ke Beliau- teman-teman yang ada di Zoom banyak yang lain. memotivasi saya, Pak Franky. Iya, Ya, oke. luar biasa. Ketemu nanti kita. Silakan, siapa yang selanjutnya bisa bertanya, hidupkan mic-nya. Silakan. Ada banyak yang hadir pada malam hari ini. Siapa yang mau hidupkan mic-nya, ingin berbagi, ingin support, atau ingin bertanya, silakan. Langsung saja hidupkan mic-nya dan videonya. Ada nama-nama baru yang masuk ya. Silakan. Atau mungkin ada Pak Sulaiman ya, yang sering sharing dengan kita ya. Pak Sulaiman, silakan hidupkan mic-nya. Ibu Yeti juga, silakan ya. Ayo, silakan. Agar supaya kita tidak membuang waktu, dan kalau tidak, kita akan tutup sesi pada malam hari ini. Oke, Pak Sulaiman ya. Silakan, Pak. Shalom. 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 Biasa Pak belakangan Paulus. ini. Halo, Pak Paulus Sulaiman. setelah Pak Sulaiman ya. Pak Paulus setelah Pak Sulaiman ya. Pak Paulus dulu, Pak. Nggak apa-apa, Pak Paulus. Saya terakhir aja. Oke. Saya skip. Kalau begitu saya ke Thank you. Pak Paulus dulu ya. Ya, thank you. Pak Paulus Gunawan, silakan Iya. Pak. Salam, Pak Franky. Shalom Pak. Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik Halo, untuk Pak Gon. terima kasih untuk kesaksiannya malam hari ini dan kunjungannya kemarin ya, bulan Juli yang lalu ke Kebumen. Ya. Terima kasih yang selalu memotivasi kami yang ada di Kebumen ini, Pak Franky. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tolong diagendakan Pak Taufik untuk ke Jawa Tengah supaya kita bisa kembali untuk terus memberikan suatu motivasi ke teman-teman yang ada di Kebumen dan sekitarnya, Pak Taufik. Ya, Itu aja siap. Pak Franky yang Kita saya doakan Iya. dulu. ya. Kita Baik. doakan Pak Gon. Salam ya. Terima kasih Pak Ibu, Taufik. Jual Pak, nanti ya. Oke. Sepertinya saya merasa Terima kasih. Pak Paulus juga ini memiliki kesaksian yang luar biasa ya. Entah hanya insting saya atau apa memang betul. Ya, kalau memang Pak Paulus juga memiliki kesaksian yang luar biasa untuk dibagi, ya kesaksian juga merupakan bagian dari penginjilan, bisa menghubungi Miracle TV ya. Iya. Baik, Oh, oke, Pak Franky, saya mau Ya. cerita sedikit. boleh. Saya ketemu dengan Pak Taufik itu beberapa kali. Artinya dulu pada waktu dengan Pak Yamin di Cilacap, terus Pak Taufik juga datang ke Kebumen pada waktu sekian tahun yang lalu. Kehadiran Pak Taufik dengan teman-teman memang di mana ada aksi pasti ada reaksi. Artinya Amin. ketika ibadah di tempat kami, lalu rumah kami itu diresolusi waktu itu. Setelah itu, tetapi kami tidak merasa bahwa kecil hati, tetapi saya harus belajar semakin rendah hati Ya. untuk bagaimana terus merasakan kehadiran Tuhan. Lalu dari situlah kami merasa terus dimotivasi, diberikan suatu semangat yang dengan teman-teman ini terus maju dan maju, apapun resikonya. Iya, Saya mengalami hal itu bukan hanya di Kebumen, di Cilacap tahun yang lalu pun seperti itu. Kami harus menghadapi bagaimana saya menghadapi Muspika, baik Kapolsek maupun dan Ramil di satu tempat saya diadili dengan teman-teman. Karena ada orang yang mengikut Yesus. Dan kami nggak pernah menyuruh mereka untuk menjadi Kristen. Tetapi saya memberitakan bagaimana Yesus yang memberikan anugerah keselamatan dan mengampuni dosa Amin. setiap orang yang percaya. amin. Itu aja, Pak. Amin. Wow, luar Termasuk biasa Pak ya. seperti itu, Pak. Berarti Bapak juga ini aktif ya, ada kerinduan untuk juga, minta maaf, ada suara dogi nih masuk. Bapak juga aktif untuk memiliki kerinduan berbagi penginjilan atau bersaksi kepada orang-orang lain bahwa memang juru selamat itu Yesus satu-satunya. Kalau boleh saya tahu, memang Bapak ini dari dulu memang sudah percaya Tuhan Yesus ya? Atau mungkin dalam perjalanan iman Bapak dan
mungkin bertemu dengan Tuhan Yesus atau dengan mengalami mujizat, akhirnya Bapak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya itu dilahirkan dari keluarga non-Kristen. Ya. Tapi memang Tuhan sendiri yang memilih saya. Wow, luar biasa ya. Dengan Pak Taufik yang juga latar belakang yang sama, sehingga ketika kami menghadapi teman-teman yang dengan latar belakang sama, maka yang kita beritakan bukan agama, tetapi keselamatan. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan, bukan di yang lain. Luar biasa, Pak ya. Dan sampai hari ini pun mereka masih tetap terus dan mereka setia. Bagaimana memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa hanya dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau Pak Franky melihat saya itu ya seperti ini. Tapi Tuhan melihat hati ya. Benar ya Pak ya? Iya, tidak masalah dengan, tapi Tuhan mengetahui hati kita, ya. Ya kalau memang nyaman dengan seperti itu, terserah. Tapi yang penting adalah buah roh kita, perilaku dan karakter kita ya. Luar biasa. Iya, iya. Makin rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Iya Pak Taufik, saya dengar. Ini Pak Gunawan ini dia punya pasukan underground ini, latar belakang Kedah. Bisa. Wow. Ya. Iya. Dia punya pasukan yang luar biasa. Bersemangat sekali ya. Entah saya bisa menangkap aura dari Pak Paulus ini, semangat sekali ini untuk mewartakan atau untuk mengabarkan kabar baik. Mungkin nanti ya tepat waktunya kapan ya? Kapan Pak Paulus ada waktu yang tepat mungkin bisa memberikan kesaksian seperti Pak Taufik Ibrahim. Anytime ya Pak Paulus, nanti nomor saya ada sama Pak Taufik, bisa diminta ya. Siapa tahu Bapak ingin berbagi kesaksian bagaimana Bapak sampai bisa percaya mengalami Tuhan itu. Wah, luar biasa Pak. Luar biasa, saya merasakan ini ada berita sukacita yang luar biasa nih buat dari Pak Paulus. Kita menunggu waktunya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Paulus ya. Tuhan Yesus memberkati, salam buat keluarga dan semangat terus Pak. Baik, kita bergeser kepada salam ya, sukses selalu. Ya. Lanjut terus. Setiap hari kita komunikasi dengan Pak Taufik, Pak Franky. Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, kita bergeser kepada teman-teman yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic-nya terlebih dahulu. Bisa langsung hidupkan mic-nya terlebih dahulu. Dan videonya. Karena ada lumayan banyak ya yang hadir pada malam hari ini. Ibu Yeti. Ibu Yeti, oke. Bisa hidupkan mic-nya Ibu Yeti? Iya. Oke. Iya. Ya, videonya juga bisa dihidupkan, Bu. Silakan. Iya, oke. Iya. Shalom, selamat malam Bu, apa kabar? Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam. Selamat malam. Kesaksiannya wah luar biasa. Haleluya, puji Tuhan Bu ya. Iya. Silakan Bu. Cara Tuhan memanggil itu sungguh ajaib ya. Cara Tuhan memanggil sungguh ajaib. Nggak bisa kita pikirkan, bisa kita tolak. Betul. Tuhan banyak cara memanggil jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Memang di firman Tuhan ada mengatakan kelakuan yang baik bisa dirusak dengan kelakuan yang tidak baik. Ya, tapi itulah caranya Tuhan untuk memanggil Pak Taufik dengan cara yang indah, Secara manusia, secara daging nggak enak cara Tuhan memanggil itu. Karena putri Bapak dipanggil Tuhan, sehingga Bapak baru mau bertobat gitu. Nah, itu sungguh ajaib cara Tuhan memanggil kita. Memang kita dikuatkan sekali dengan kesaksian Pak Taufik. Itu aja sih. Terima kasih Bu. Ya, maju terus Pak. Semangat ya Pak. Iya benar ya Ibu Yeti ya. Benar. Jadi memang Pak Taufik ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena ada kerinduan sangat besar ingin bertemu kembali dengan putrinya. Dan Pak Taufik ini luar biasa ya, tetap setia. Meskipun juga di dalam pergumulan tetap berjalan dengan Tuhan Yesus. Baik,
Kita bergeser kepada teman yang lain yang ada di Zoom ya. Oke, Silakan makasih. menghidupkan mic-nya. Salam. Ya. Silakan hidupkan mic-nya jika ada yang masih ingin bertanya. Ada Ibu Ruth ya yang masuk. Silakan Ibu Ruth. Iya, shalom Pak Franky, baru Ya. sampai ini rumah. Baru sampai, Tadi oke. kelihatannya telat. Cuma dari kesaksiannya Bu Yeti, tadi penasaran Bapak itu dari non-Muslim, non-Kristen dulu ya Bapak Taufik. Iya, betul. Oh iya, Bu. Betul. Salam. Cuma tadi belum mendengar kisah lengkapnya, tapi dari apa itu namanya Pak Lalu yang komen, Bu Yeti jadi penasaran, pengen tahu sih sebab Bapak. Cuma judulnya Pak Franky itu loh unik, jadi penasaran orang gitu kan. Iya, judulnya kan suatu hari kan benar ya, waktu suatu hari Pak Taufik pulang ke rumah dan bertanya bertanya ya, kenapa sepi sekali, dan beliau menanyakan putrinya. Oh, ya. Begitu ya, tiba-tiba nggak ada putrinya, sudah nggak ada gitu ya Pak. Betul. Ya? Betul, dipanggil gitu Tuhan. Ya, saya lihat. Iya, ya? Nanti Ibu bisa nonton di YouTube ya atau di Facebook. Saya lihat-lihat dulu aja deh. Baik, Bu. Oke. Salam kenal Pak Taufik. Salam. Ayo Bu, sambung kembali ya Pak Bu. Ya. Ya, makasih. Makasih Bu. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Siapa yang ingin bertanya bisa langsung hidupkan mic-nya. Karena kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup sesi kita pada malam hari ini. Pak Sulaiman, bisa hidupkan videonya Pak? Silakan Pak. Iya. Shalom. Shalom Pak Sulaiman. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Tuhan baik. Puji Tuhan Pak ya. Silakan Pak. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Pak Taufik. Shalom Pak Sulaiman. Apa kabar Pak Taufik? Kabarnya luar biasa baik, sehat selalu. Haleluya. Ya, saya seperti Ibu Ruth tadi ya. Saya semalam itu lagi nunggu-nunggu ini penasaran bener ini kesaksian Pak Taufik nantinya. Tapi saya ketiduran. Hari ini Minggu, Pak. Iya. Biasanya kalau saya hari-hari biasa itu saya bekerja. Nah, hari ini hari Minggu. Jadi ibadah mulai jam-jam 10. Jadi saya nggak pasang wakernya, biarin aja los gitu. Tapi maaf, nanti saya akan dengar lagi kesaksian Pak Taufik yang sungguh ajaib mungkin. Jadi Pak Taufik ini dari agama seberang ya Pak ya? Iya. Iya. Dan sebenarnya cuma satu aja sih, apa yang membuat Bapak tuh berubah hidup Bapak ini sampai sekarang ini Pak. Karena kalau saya lihat ya, orang-orang yang dari ngakunya seperti dari Kristen ke agama seberang, mereka sangat, kalau saya bilang arogan gitu Pak ya. Tetapi orang yang dari seberang pindah ke tempat ke dalam keterang gitu ya, itu sangat luar biasa, tidak ada lagi sifat-sifat yang arogan gitu. Apa yang membuat hidup Bapak itu berubah Pak? Gitu. Itu aja sih. Ya, intinya dulu semuanya itu yang pertama kembali lagi pada manusianya kan. Ya. Kenapa mereka kadang-kadang juga ada yang arogan atau gimana gitu kan? Ya karena mereka pengenalan akan Tuhan kurang. Maka di sini ya saya menancapkan ya. Kalau tumbak itu saya menancapkan ke tanah itu sedalam mungkin. Ya, dengan cara bersekutu, dengan cara berdoa, dengan cara membaca firman dan lain-lain. Sekarang hanya itu. Karena kenapa banyak kita menjadi orang-orang Kristen akhirnya jatuh, ya, jangan jauh-jauh. Ya, orang banyak menggembar-gemborkan gitu kan di Papua pintu masuk gerbang timur gitu kan. Wah di sana mayoritas kita. Ya. Tapi kenapa mereka berganti baju? Ya karena intinya karena pengenalan Tuhannya itu kurang. Dia tidak menancapkan, ya seperti akar itu terus mencari air. Karena banyak orang Kristen sombongnya begini loh. Aku percaya Yesus pasti selamat di mana ayatnya? Barang siapa percaya dan melakukannya inilah. Karena ini kesombongan.
Ya, kesombongan kita kadang-kadang gitu kan. Nah, saya kuat juga ya kalau ditopang doa. Karena saya juga menjaga hubungan baik dengan Tuhan bersama istri. Ya, ada rasa ingin berontak, ada. Tetapi karena pengenalan Tuhan, saya terus akan haus. Maka dari situ tawaran-tawaran apapun yang ditujukan kepada saya mental semua. Karena bukan kekuatan saya, karena ada Roh yang selalu membimbing saya, yang selalu memberitahu. Itu. Jadi di sini kita harus pengenalan Tuhan dan kita harus berusaha mendapatkannya. Yaitu berusaha mengenal Tuhan, berusaha mendapatkan, cari. Jangan kita dikatakan Ibrani 10:25, jangan kita menjauh dari tempat-tempat persekutuan yang dilakukan seperti mereka kejahatan. Justru kita harus mendekat. Ini kunci. Ya. Banyak orang-orang kita jatuh karena apa? Ya itu dengan kesombongan tadi. Gue orang Kristen kok, gue pasti selamat. Saya kadang-kadang tanyakan bagaimana ayat. Itu kan barang siapa yang percaya kok dan melakukan. Dan melakukannya dilewat. Nah ini makanya kalau banyak orang-orang Kristen pengenalannya akan Tuhan kurang, ya kita lihatlah di TV-TV, di media-media kan, ya, mereka mengekspos orang kita, wah seorang gini, gitu kan. Ya, justru itu saya makanya janganlah, ini sorry aja, saya akan menyimpang Pak kita, Pak Samudra. Nah ini satu kesalahan kita. Saya dari dulu mengamati. Kita sebagai hamba Tuhan menobatkan seorang tokoh, lalu dibawa, ditarik, suruh bersaksi ke gereja-gereja. Padahal dasar dianya kurang kuat. Berapa banyak aja mereka kembali lagi. Nah ini. Sekarang kita ini condong, maka merasa sudah mempertobatkan orang yang istilah punya nama, gua gitu loh. Nah itulah yang akhirnya jadi bumerang bukan buat orang itu, tapi buat orang-orang percaya, buat orang Kristen yang menjadi bumerang itu. Saya nggak usah disebutkan contoh-contoh. Ada teman saya juga dapat bantuan, wah menggebu-gebu dapat bantuan dari luar negeri. Gila. Ya. Nah di sini kita harus mengenalkan Tuhan ya Pak. Ya, saya juga kalau tidak mengenalkan Tuhan, daerah ini mungkin saya juga banyak yang nawarin uang 100 juta. Iya kan? Lu pegang lagi ini, itu. Enak. Tapi saya sadar, kalau firman Tuhan mengatakan, dunia ini sedang hancur dengan keinginannya. Apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti apa yang diberikan, kata Yesus begitu. Mending mana? Ya saya rindu berkumpul dengan anak-anak saya. Ya kan? Karena waktu ini waktu yang terakhir. Hujan akhir ini sudah terus. Saya rindu. Ya, karena buat saya kematian orang Kristen itu bukan satu kengerian, tapi kematian orang Kristen itu sementara. Dan Yohanes mengatakan, di sana akan ada sorak-sorai. Aku sedang pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat. Pada saatnya dia akan datang, dia turun mengajak kita, dan di sana ada Reuni Akbar. Ya, kita dengan anak-anak kita. Itu yang saya rindukan, itu yang saya selalu rindukan begitu. Makanya saya apapun juga ya bertahan. Saya bisa kuat juga bukan karena saya, karena apa, dukungan teman-teman juga dalam pelayanan teman-teman biasa, begitu Pak. Jadi intinya mengakar lah. Ya luar biasa Pak. Jadi mengakar kepada Kristus, menyerahkan hidup kepada Kristus, ya. Percaya kepada Kristus, ya Pak ya, dan tidak sombong rohani ya Pak ya. Lakukan kehendak Kristus. Nah, itu yang penting lakukan. Pak. Ya, sungguh luar biasa Pak. Itu saja sih dari saya karena sudah terlalu larut malam mungkin. Saya juga mau ya siap-siap ke gereja ini. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Pak Sulaiman ya. Tuhan Yesus memberkati dan semangat terus Pak ya. Baik. Haleluya. Pertanyaan yang terakhir ya, itu dari Pak Sulaiman, itu adalah pertanyaan terakhir dan kita akan menutup sesi kita pada malam hari ini. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, sahabat-sahabat yang di Zoom. Sekali lagi saya tanyakan ya, kalau masih mau bertanya bisa langsung hidupkan mic-nya terlebih dahulu. Baik, silakan sekarang hidupkan videonya ya. Ada Mimi, ini Mimi, Ibu apa Bapak? Bisa hidupkan dulu. Oke, Ibu Mimi ya. Iya.
Silakan Ibu. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Franky. Iya, selamat malam. Pak Franky dari TV Miracle ya, Miracle TV ya. Betul Ibu. Ya, salam kenal Pak. Salam kenal Ibu. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, shalom Pak Taufik. Malam, Ya. shalom. Iya, mungkin Pak Taufik udah lupa saya. Kita pernah ketemu Pak di MDAP dengan Ko Aan, dengan Ko Robi. Kalau di sini beda. Oh, iya mukanya beda ya Pak. Oh iya. Iya, Ya, karena ya jadi terima kasih Pak Taufik untuk kesaksiannya. Kami sangat diberkati ya Pak. Saya melihat Pak Taufik dari latar belakang iman yang berbeda, ya. Sekarang bisa menjadi bahkan mau menjadi martir ya Pak ya. Ini sangat luar biasa. Semua dimulai dari Pak Taufik sendiri yang mau ada niat kesungguhan hati untuk mau bertobat, ada ketaatan, dan Pak Taufik mau melangkah. Amin. Terima kasih Pak Taufik sudah melalui proses Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan Pak Taufik. Yang saya mau soroti malam hari ini adalah Pak Taufik bisa jadi seperti ini semua karena kekuatan Tuhan. Tetapi Pak Taufik juga saya percaya ada seorang istri di belakang Pak Taufik yang sangat kuat, karena kita tahu bahwa istri itu adalah tiang doa. Ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa suami akan berubah, intinya ya, suami akan berubah karena kelakuan istri. Ya. Dan saya sangat percaya itu, Pak. Di mana Pak Taufik mempunyai istri yang sangat kuat, yang takut Tuhan. Amin. Bagaimana dia menghadapi Pak Taufik dengan latar belakang iman yang berbeda, tentunya karakter yang berbeda, tentunya dengan kehidupan duniawi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Tetapi istri sangat kuat gitu ya Pak ya. Nah, oleh sebab itu Pak, saya mungkin Miracle TV dapat memberikan kesempatan kepada istrinya Pak Taufik untuk bersaksi. Karena saya melihat begini, di zaman sekarang ini banyak keluarga-keluarga muda yang kurang kuat. Istri-istrinya tuh kadang kurang kuat menghadapi suami. Karena saya juga pelayanan, saya juga dulu sempat konseling juga, menjadi konselor juga. Jadi saya melihat ketahanan seorang istri itu kadang ada yang kuat, tapi ada juga yang lemah, sehingga banyak rumah tangga yang hancur, yang bercerai. Itulah. Oleh sebab itu mungkin dengan kesaksian istrinya Pak Taufik dapat memberikan kekuatan, motivasi. Karena saya dulu pernah alami ketika tahun 2006. Saya udah pelayanan dari mulai remaja sampai mahasiswa, sampai itu saya pelayanan. Tapi ketika begitu saya masuk pada rumah tangga, itu beda. Masalah-masalah yang saya hadapi, saya sangat kuat, saya yakin saya kuat, tapi ada saat-saat yang lemah juga gitu, down. Tetapi ketika saya mau melangkah, saya ambil keputusan untuk pindah komunitas, saya minta dari Tuhan supaya saya keluar, saya mau mencari komunitas yang bisa mendukung saya, biar saya bisa kuat. Akhirnya Tuhan kasih itu lewat surat kabar koran. Saya mendapat itu dari koran langsung. Tahun 2006 itu kan belum ada internet, belum ada media yang lain, hanya ada koran. Saya baca dan saya menemukan itu komunitas itu. Akhirnya saya
masuk terjun ke dalam komunitas itu dan saya melihat, wow, banyak orang yang mengalami masalah lebih berat dari saya. Kesaksian-kesaksian mereka tuh menguatkan saya, sehingga saya merasa saya ini lebay. Saya hanya diberi masalah sedikit aja, saya sudah mau marah sama Tuhan, sempat marah sama Tuhan, sempat nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab, nggak mau ke gereja. Tapi apa yang saya dapat? Malah gelisah, malah nggak nyaman. Nah, disitulah Tuhan merubah saya, bahwa saya melihat, wow, saya ini lebay. Itulah yang saya termotivasi untuk mau mencari komunitas yang terbaik, gitu. Karena di Firman bilang pergaulan yang buruk akan merusak hati yang baik. Nah, mungkin itu yang malam hari ini saya pengen rindu ada kesaksian dari istri Pak Taufik gitu loh. Apalagi pada saat itu kan istri dan Pak Taufik kehilangan anak. Wow, itu sangat luar biasa gitu, Pak. Karena saya juga mengalami kehilangan anak. Saya tahu bagaimana. Iya, saya tahu bagaimana pada saat saya kehilangan anak, saya tuh saat itu kuat banget. Malah saya menguatkan suami saya untuk tidak saat itu mau melakukan lapor polisi lah segala macam, tapi saya enggak. Kita yang salah, kita yang harus bertobat. Kita yang harus berubah. Gitu loh. Jadi saya sangat merasakan itu, makanya kalau Pak Frankie, kalau seumpamanya di Miracle TV ini belum menghadirkan istrinya Pak Taufik, mungkin saran saya bisa itu semua terserah itu Pak tergantung Taufik, dari Pak Taufik dan Pak Ibu Taufik, tentunya ya. Jadi Pak. Kalau Miracle TV kapan saja semua bisa Pak. bersaksi, bukan hanya dari golongan agama tertentu, semua bisa. Karena tujuan dari kesaksian itu adalah satu, memuliakan Tuhan. Dan benar tadi ya, Ibu Mimi katakan ya, merasa lebay ya. Kadang-kadang kita nih orang yang sudah terlahir Kristen tuh, merasa bahwa sudah dinina bobokan. Tetapi ini memang rencana Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya kita buka mata. Nah, Tuhan seperti mengatakan kepada kita, kamu merasa pergumulanmu besar ya? Pergumulanmu itu sudah besar ya? Sudah paling berat ya? Nih, lihat, nonton nih. Ini bagaimana kesaksian dari mereka yang mengalami Tuhan. Bayangkan ya, ada yang sampai diusir, diancam, dihina. Bahkan ada yang tidur pun di kolong jembatan di Indomaret hanya untuk mencari Tuhan. Belum tentu kita melakukan hal yang sama. Nah, jadi dengan kesaksian ini kita punya barometer. Kita punya artinya begini. Biarlah itu menjadi semacam motivasi, penguat atau dapat dikatakan ya berkat juga bagi kita untuk lebih menguatkan iman kita dan menghidupkan cinta mula-mula. Seperti dulu ya ketika kita mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Nah, itu pentingnya kesaksian itu daripada sahabat-sahabat kita yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin, Pak. Iya. Baik. Ya, itu, semoga itu aja, Pak. Mungkin dari istrinya saya mau one day menyapa satu saat ya akan bersaksi. Baik. Saya mau salam dulu untuk Pak Andrew Koaan yang saya lihat hadir malam ini. Ada. Puji Tuhan ya. Iya. Juga Korobi, selamat malam, shalom Korobi, Tuhan memberkati. Amin. Baik. Terima kasih Ibu Mimi ya atas dukungannya, atas sharingnya yang luar biasa ya, menguatkan kita semua. Puji Tuhan Ibu kalau merasa diberkati dan dikuatkan. Amin. Amin. Baik, berarti Ibu Mimi adalah yang terakhir ya yang bertanya, dan kita akan sudahi sesi kesaksian pada malam hari ini. Baik sahabat-sahabat Miracle, terima kasih telah menyaksikan, telah setia mendukung sampai sekarang ini masih menonton ya. Luar biasa sahabat-sahabat Miracle yang mendukung Miracle TV sampai pada saat ini, tetap berbagi videonya, tetap juga berkomentar dan memberikan respon-respon yang positif. Luar biasa. Amen. Saya ingatkan sekali lagi ya, bagi yang mau bersaksi silakan catat nomor handphonenya. Semua bisa bersaksi. Hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655 ya.
Ya, dan kami akan atur jadwalnya untuk bisa bersaksi. Baik, Pak Taufik, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin Pak Taufik ada sepatah dua kata closing statement, dan kita akan berdoa untuk menutup kegiatan sharing kesaksian pribadi pada malam hari ini. Baik, saya akan pimpin doa tutupnya ya Pak ya. Baik, tapi closing statementnya dari Bapak, silakan Pak. Ya, saya hanya mengingatkan kita semua, ya, apapun yang sedang kita alami, terlebih sekarang ini dengan situasi, ya itu Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang saya mengingatkan semua untuk kita semua, jangan berpaling, daripada Tuhan. Karena kalau kita berpaling daripada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Tetap percaya, bersukacitalah. Bersukacita itu adalah satu keputusan yang kita harus ambil. Ya, bersukacita senantiasa dalam segala hal. Artinya dalam situasi sesulit apapun bersukacita mengucap syukur. Itulah kuncinya. Mungkin begitu Pak Franky. Terima kasih Pak Franky. Baik, terima kasih Pak ya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Saya ajak semua kita berdoa bersama-sama untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Pak Taufik Ibrahim. Sungguh sangat menguatkan kami, memberkati kami, dan kami juga ya Tuhan berdoa bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Diberkati luar biasa untuk kehidupan keluarga Pak Taufik Ibrahim. Ditambah-tambahkan berkat jasmani, berkat rohani ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dalam pelayanan dari Pak Taufik, Tuhan bisa membantu melihat kerinduan beliau, sehingga apa yang Pak Taufik rencanakan, apa yang Pak Taufik lakukan senantiasa berkenan kepada Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan pada malam hari ini untuk sahabat-sahabat Miracle yang luar biasa telah menopang, menonton, dan berbagi video-video dari Miracle TV. Diberkati juga luar biasa ya Tuhan bagi mereka dan juga keluarga mereka. Kami bersyukur dari awal sampai akhir signal berjalan dengan baik, itu semua karena kemurahan Bapa di sorga. Kami akhiri program kesaksian pribadi kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan berjumpa kembali sahabat-sahabat Miracle besok di jam yang sama. Akan kedatangan tamu yang luar biasa dahsyat, akan bersaksi buat kita ya. Jangan lupa besok untuk bergabung kembali dengan Miracle TV. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Shalom. Tuhan berkati.